Halo Mbak Dila, Assalamualaikum, selamat malam. Mas Dani, suara saya jelas? Jelas banget Mas Jeng. Siap-siap. Oke, coba kita sapa Mas Danang, apakah sudah bersama kita? Ini Mas Danang ini seorang yang luar biasa ya teman-teman. Oh siap, Mas Danang. Apa kabar? Halo, apa kabar? Siap, baik Mas Danang. Ini kita mungkin akan mulai saja, jadi tadi kita menunggu teman-teman yang ada mengalami trouble di Google ini, Google email. Sedang kita jawab satu-satu juga Mas Danang. Jadi ada banyak ya Mas Dani, ada. Oke, saya geser ke device satunya. Oke. Siap. Mungkin sehubungan ini sudah mulai dihubungi satu persatu oleh Mas Doni dan teman-teman. Mungkin kita akan mulai saja ini ya untuk sesi sharing malam ini ya Mbak Dila ya. Ya, boleh Mas. Ya, boleh Bang. Sekarang mulai Siap. aja. Kita mulai saja. Baik. Terima kasih Bang Jeff atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Ya, pada malam ini perkenalan juga ya. Nama saya Firdila Konita, bisa dipanggil Dila atau Mbak Dila, yang akan memandu jalannya acara pada malam ini yang bertemakan Developing Culture in Your Business or Startup. Nah, di mana teman-teman semuanya di sini bisa mendengarkan pemaparan langsung nih dari narasumber yang tentunya kompeten banget di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Danang Jeffrey. Yes, beliau adalah Community Manager Indonesia dan Brunei Google for Developers. Kebetulan juga dulu sempat sekali pernah mentoring waktu zaman kuliah. Kayak masih ingat nggak, Mbak? Iya. Nah, jadi pembahasan malam ini tentunya penting banget untuk teman-teman semua, khususnya buat aku sendiri ya, yang pengen cari finding our next big business idea kita gitu. Nah, makanya malam ini kita maksimalin buat diskusi bareng dengan Mas Danang Jufri ini yang sudah hadir ya di tengah-tengah kita pada malam ini. Oke, sebelum acara dimulai mungkin ya tadi diingatkan kembali kalau forum diskusi ini penting banget, makanya banyak banget nanti informasi penting yang akan diperoleh jika forum diskusi ini ingin lebih efektif ini kalau kitanya saling aktif ya. Di malam ini mungkin teman-teman sekalian bisa memanfaatkan forum ini malam ini dengan sebaik-baiknya gitu. Maka dari itu langsung aja kepada Mas Danang Jufri, saya persilahkan. Siap, terima kasih Mbak Dila. Ya, sama-sama. Ya, jujur saya lupa. Saya bukan orang yang gampang ingat sama banyak suatu hal.
Bahkan Nggak apa-apa, teman-teman saya Mas. sendiri saya sering kelupaan. Saya minta maaf dan Nggak apa-apa. minta maaf untuk ini dan ke depan mungkin saya lupa lagi. Jadi mohon maaf, Yes. saya manusia yang begitulah susah mengingat. Tapi Iya, semoga iya. interaksi-interaksi dengan teman-teman positif gitu ya. Jadi yang diingat Yes. bukan saya lupanya tapi ada manfaat yang saya berikan Oh, iya. ke teman-teman. Minta maafnya saya ngeles ya. Nggak Selamat apa-apa, malam. Mas. Siap, Iya. selamat malam juga menyapa sama teman. Sebentar. Nah, sorry. Sekarang suaranya ada lagi ya. Maaf karena ini udah di-record ya. Jadi biasanya kalau kita memang saya nggak bisa install Zoom karena kita ada Google Meet lah. Google Meet. Jadi saya pakai web. Jadi kadang-kadang kalau sambil share itu hilang suaranya. Jadi aku langsung boleh minta izin buat presentasi dikit kali ya, ngejelasin tentang materi yang mau dibawain di hari ini. Hopefully bermanfaat buat teman-teman. Ini materi yang memang diambil dari Accelerator Google for Startup tentang culture and teams. Jadi building high performing teams and culture. Tadi udah sempat di-mention, nama saya Danang Jufri. Saat ini saya sebagai Community Manager untuk Indonesia dan Brunei untuk Google for Developers. Apa itu Google for Developers? Basically karena Google memiliki hampir sekitar 40-45% dari teknologi yang ada di dunia gitu ya. Jadi segala macam teknologi itu banyaknya memang miliknya Google. Apakah teman-teman seperti yang teman-teman pakai saat ini seperti Android misalnya, terus Google Cloud. Tapi di lain itu kita ada Flutter, TensorFlow, AI/ML dan berbagai macam teknologi lainnya yang baik yang kelihatan maupun sebetulnya yang kalau kita bilang adalah mesinnya gitu ya. Nah, Google for Developers itu sebetulnya adalah sebuah komunitas di mana teman-teman bisa belajar bareng. Ada buat student namanya GDSC, ada buat professionals namanya Google Developer Groups yang ada di 10 kota. Ada juga di Indonesia ya, dan ada juga Women Tech Makers, dan ada Google Developer Expert. Kalau ingin tahu lebih lanjut, bisa join ke Discord kita, misalnya mau ngobrol-ngobrol sama kita gitu ya. Nanti aku sambil taruh di linknya di komen. Jadi nanti kalau teman-teman mau cek ke Discord kita, ngobrol-ngobrol sama expert kita, bisa. Nah, kalau mau ngobrol juga sama aku atau berinteraksi, bisa di LinkedIn ataupun di Instagram. Sebetulnya saya punya yang lain gitu ya, mau TikTok apa segala macam, semua ada di Danjuf, cuman yang lagi aktif baru LinkedIn sama Instagram doang. Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang tim dan culture gitu ya. Nah, hari ini aku pengen bahas 5 poin ini. Yang pertama adalah culture at Google. Jadi pengen sharing dikit tentang how's the culture di company kayak seperti Google. Kemudian masalah aligning, menyamakan persepsi dalam vision, effective teams, terus role dari seorang managers, dan masalah hiring and diversity. Nah, kenapa kok ini penting? Jadi sebetulnya kesuksesan ya, atau pengaruh kesuksesan di sebuah company ataupun startup, 65%-nya itu ditentukan oleh people. Jadi kegagalan-kegagalan yang ada di startup itu 65%-nya itu pengaruhnya dari people issues. Sisanya 30% itu mungkin dari produk, functionals atau masalah market. Cuman 65%-nya attributed to people issues. Nah, di sini jadi penting. Kalau kita membuat usaha saat ini sendiri gitu ya, terus kita yang jualan sendiri, apapun sendiri, tentu kita nggak butuh culture. Tapi kalau kita ingin company kita berkembang dengan luar biasa besar, tentu kita butuh setup culture. Nggak mungkin semua bisa kita lakukan sendiri ketika perusahaan sudah mulai growing, jadi 5 orang, 10 orang, 20 orang. Nah, culture jadi memegang hal yang penting sekali supaya perusahaan itu bisa maju. Persisnya gimana? Nanti kita simak bareng-bareng. Yang pertama, kita ke bagian masalah culture at Google. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini tampilan awal Google dulu ya. Saya nggak yakin ada yang sejaman nama saya ya.
mungkin kalau boleh ada yang tahu search engine lain selain Google, ya bukan Bing, mungkin yang lama ya. Ada yang mungkin pernah dengar Alta Vista, Yahoo mungkin pernah pakai, Netscape Navigator, ya, wah ini lumayan lama ya. Ini bahkan Netscape ada duluan, terus kalah sama Internet Explorer terus kalah sama Chrome, sama Mozilla dulu, terus ada Chrome, terus sekarang ya begitulah ya. Alta Vista ya, itu termasuk yang zaman dulu banget ya. Saya juga pemakai Alta Vista, dan ini adalah tampilan awal Google, awal di 98, dan yang great adalah dua orang mahasiswa doktorat dari Stanford. Oke, terus ini adalah tampilan yang udah modernnya ya. Jadi sebetulnya harus start dari mission-nya dulu. Sebetulnya apa mission-nya Google? Nah, mission-nya Google adalah to organize the world informations and make it universally accessible and useful. Jadi apapun yang Google lakukan dalam setiap nafas, apapun yang dilakukan dari setiap divisi gitu ya, semua produknya. Tapi ini selalu yang menjadi misinya kita. Jadi mengorganisasi informasi yang ada di dunia dan memastikan bahwa informasi tersebut bisa diakses dengan mudah dan diakses dengan secara useful gitu ya. Jadi kita berusaha menyajikannya dengan sedemikian rupa supaya bermanfaat untuk dunia. Nah, itu adalah misinya. Terus kemudian dari misi tadi, nah ini adalah salah satu DNA-nya kita gitu ya. Jadi kalau kita bekerja di Google, kita selalu pasti ada ini nih, 10x. Nah, apa ini 10x? 10x itu ketika kita mau mengembangkan sesuatu gitu ya, kita sudah nih mencapai suatu target, misalnya anggaplah, kita udah ada 10.000 pengguna nih. Nah, maka target berikutnya bukan meningkat 10%, bukan meningkat 25%, tapi meningkat 10 kali lipat. Ini sering kita dengung-dengungkan, jadi 10x, thinking 10x. Gimana caranya biar next-nya kita bisa meningkat 10 kali lipat? Nah, apa dasarnya? Jadi oleh founder kita, Larry Page, itu pernah ini ada quote-nya dia, itu terdengar agak aneh atau gila gitu ya, tapi percaya atau tidak, lebih mudah kita berprogres gitu ya, untuk membuat progres di project yang super ambisius dengan goalnya yang super tinggi daripada yang aman-aman, less risky gitu. Oh ya, mungkin kalau ngelihat gejolak di dunia saat ini, parameter ekonomi dan segala macamnya, kayaknya ningkat 5-10% itu amannya, itu aja udah susah tuh. Nah, jadi ini adalah landasan filosofi 10x di Google, gitu ya. Next, nah ini juga. Jadi di kami sangat kuat terkait sama transparency, circle of trust. Jadi kita percaya kalau kita antar divisi gitu ya, sedikit gambaran, kalender saya terbuka untuk semua orang di Google bisa lihat. Jadi misalnya saya mau meeting kapan, meeting sama siapa, ininya apa, itu kan kalau saya kan semua pakai Google Calendar ya. Jadi kapan meeting sama ininya. Jadi itu semua orang bisa lihat. Saya itu ngapain aja sih? Di situ mereka juga bisa melihat. Biasanya tetap ada batasan ya, nggak semua, cuman ada beberapa, hampir semua orang di organisasi di divisi saya bisa melihat OKR saya itu apa. Nanti saya jelasin dikit tentang OKR. Pokoknya target saya mau ngapain, goal saya mau ngapain, berbagai dokumen saya itu bisa dilihat. Kerjaan saya itu transparan ke semua orang. Tujuannya apa? Supaya orang bisa melihat, punya empati juga sama kita. Oh, Danang ini lagi mau mengerjakan hal ini. Kira-kira apa yang same goals yang sama yang bisa kita lakukan bersama-sama nih dengan Danang. Gitu. Itu misalnya. Jadi kita sangat menghargai transparansi, kita tanya, oh ya, ini kita butuh begini, bagaimana? Nah, kadang-kadang kalau teman-teman yang pernah bekerja di tempat lain, jangan ngomong gitu ya. Salah. Kalau saya di tempat yang dulu-dulu mungkin ada beberapa yang agak hush-hush, disimpan nggak tahu apa segala macam, ada project ini. Jadi ini menyebabkan kesulitan untuk saling terhubung, kesulitan untuk saling memahami, sehingga kolaborasi jadi kurang. Jadi awal harus startnya dari transparency. Gitu. Next.
Kok next ya? Kan saya sendiri yang ngeklik. Sorry. Nah, ini OKR. OKR itu Objective and Key Results. Ini kalau kita bahas, kita bisa ngabisin 2 jam sendiri kayaknya, termasuk termasuk workshopnya. Cuman basically kalau teman-teman bilang ya OKR mirip sama KPI lah ya. Cuman beberapa hal yang membedakan bisa di-mention di sini. Jadi objektif itu biasanya kita setupnya very ambitious, dan kalau istilah beberapa orang, satu level di bawah tidak mungkin. Gitu. Jadi buat beberapa orang mungkin terasa sangat tidak nyaman, uncomfortable ya. Apalagi buat saya adalah lulusan dari teknik industri yang terbiasa punya planning tuh robust gitu ya. Kalau industri kan nggak boleh ya, tiba-tiba rencananya salah, melenceng, nggak. Sebisa mungkin risk averse ya, menghindari risiko. Kalau bisa risikonya 0, jadi memastikan semua itu perfect gitu ya, namanya juga teknik industri kan. Nah, jadi pertama di sini saya gelisah. Bawahnya, waduh, kok ngaco gini ya, tinggi banget targetnya, mana bisa ini. Nah, memang yang mau didorong adalah ketidaknyamanan itu supaya kita bisa berpikir out of the box, kreatif apa segala macam. Sekarang saya bisa ngomong kayak begitu, tapi waktu pas awal-awal masuk bawahnya stres, nggak enak makan gitu ya, kayak putus cinta, cuman basically lebih kayak begitu ya. Jadi somewhat uncomfortable. Terus kemudian ada key result-nya. Key result itu harus measurable. Misalnya, oh ya, saya ingin bikin aplikasi yang download-nya 1 juta dalam 1 tahun. Nah, itu kan mungkin itu termasuk ambisius. Terus key result-nya itu bisa diukur gitu ya. Dan mudah diukur dengan angka, harus dengan angka. Nah, kalau di kami OKR itu OKR itu public. Jadi semua orang itu bisa lihat, oh, Danang itu tahun ini targetnya adalah ini, angkanya segini. Nah, jadi itu juga jadi bilang, oh, kira-kira ada nggak nih dari sisi lain yang kira-kira OKR-nya mirip, terus kita bisa saling membantu. Nah, seperti itu. Dan OKR juga bisa dibilang kita tidak mengharapkan untuk dicapai 100%, tapi 60-70% itu bagus. Kalau sampai tercapai lebih dari 100% gitu ya, atau bahkan 90-100%, itu ada kecurigaan atau omongan kita, oh berarti ketika bikin OKR-nya itu nggak ambitious enough. Kalau bisa sampai 100% berarti nggak terlalu ambisius. Berarti kita tadi salah menetapkan OKR-nya, harusnya lebih tinggi lagi. Dan demikian juga sebaliknya, ketika kita OKR-nya nggak tercapai dan rendah banget, itu nggak kita lihat sebagai sebuah kegagalan, tapi seharusnya dilihat sebagai di sini ya, sebagai data untuk membantu, oke, berarti next-nya harus gimana nih OKR berikutnya. Jadi sebagai landasan data. Nah, OKR juga nggak ada hubungannya sama employee evaluation. Misalkan kalau nyampe KPI dapat bonus. Nah, kalau di kita mungkin bukan terlalu ke sana. Juga OKR tuh bukan share to do list. Jadi sama-sama semuanya ke sana, enggak juga. Jadi biasanya masing-masing divisi punya OKR-nya sendiri-sendiri. Jadi biasanya ada OKR utama perusahaan, terus nanti dari setiap divisi ada OKR-nya masing-masing untuk mendukung OKR yang utama tadi. Aku pengen banget jelasin lebih lanjut karena biasanya kalau mentoring terutama yang terkait sama OKR ini aku akan banyak dalam di sini karena matriks kita untuk mendirikan usaha banyak di sini gitu lah ya. Kita lanjut dulu deh. Oke, nah ini aku ngambil sesuatu, jadi ini komik yang bikin aku ketawa tapi lucu banget. Nggak penting teman-teman mau pakai OKR, mau pakai KPI, mau pakai ISO, mau pakai balance scorecard, nggak penting. Kenapa? Itu semua hanya tools. Sama seperti kita pakai timbangan untuk biar buat diet, buat mengurangi berat badan. Itu cuma tools. Jadi yang tetap kita harus lakukan, kita harus lakukan kerjaannya. Kalau mau cepat kerjaannya, ya kita harus cepat. Kalau kita mau memastikan transparansi, ya kita harus memastikan transparansi. Bukan dengan misalnya, oh ya kita pakai OKR biar begini. That's just tools. Jadi tetap kembali ke teman-teman. Karena sering banget aku dapat pertanyaan dari teman-teman startup dan yang lain ya, untuk pakai, gimana nih supaya kita bisa berkembang? Pakai tools ini, di perusahaan harus menerapkan ini. Padahal yang paling penting, yang harus set up dari pertama adalah culture-nya. Gimana orang-orang bertindak, gitu ya. Nah, hence di sini perbandingan itu, ini bukan masalah tools, tapi masalah bagaimana kita bertindak. Nah,
Ini juga sesuatu yang kita embrace gitu ya, a diverse mix of voice, backgrounds, and experience. Nah, kenapa? Karena kalau kita dalam satu tim, isinya orang-orang kayak kita semua, diskusinya nggak akan jauh. Nggak ada yang challenge idea. Kalian pernah nggak dalam sebuah diskusi di mana kita semua saling menghormati, terus kita punya perbedaan pendapat, dan diskusi kita jadi kaya karena ada sudut pandang yang lain, dari sudut pandang sana, dari yang sana. Akhirnya kita bisa memiliki kesimpulan yang jauh lebih utuh dan jauh lebih luas. Nah, kemampuan untuk mempunyai tim yang diverse itu, again ya, sangat penting. Oke, next. Kita masuk ke tahap kedua, kita ngomongin tentang aligning on a vision. Nah, vision, kalau mau didefinisikan, itu adalah segala sesuatu yang menjadi fuel, bahan bakar untuk kita bekerja. Core values, purpose, mission, strategi itu part dari sebuah vision. Dengan kita punya sebuah vision yang utuh gitu ya, kita jadi jelas, oh kita ini mau kemana sih? Kita tuh mau ngapain dengan perusahaan ini gitu ya? Atau kita tuh mau ngapain dengan startup ini? Kita tuh mau apa, mau jadi seperti apa, tujuannya perusahaan ini mau kemana. Otomatis kita akan lebih mudah juga untuk memotivasi atau inspire pegawai-pegawai atau employees kita. Dan akhirnya kita juga bisa lihat, oh iya, berarti nanti kita kalau mau setting goals yang stretch gitu, yang wah, edan pisan gitu, itu juga bisa. Karena kita jelas arahnya mau kemana. Gitu. Nah, ini ada sebuah bagannya, ini adalah vision framework, 5 keys component. Jadi, seringkali ketika kita bikin usaha, kita langsung start ke goals. Aku mau bikin begini, begitu. Nah, sebaiknya kita start dari core values dulu. Apa itu core values? Core values adalah sebuah prinsip values yang benar-benar dipercaya sama para foundernya. Misalnya, ini kalau teman-teman belum, aku sangat sarankan buat nonton videonya Kang Gibran dari Fishery, anggota Setara Bandung, dan juga baru saja ditasbihkan jadi unicorn. Dia bilang core values-nya dari Fishery starting-nya adalah dia pengen membasmi kelaparan. Itu adalah core values. Ya, jadi bukan saya pengen jadi kaya, atau saya pengen apa enggak. Dia simple, dia bilang ingin tadi membasmi kelaparan. Itu core values-nya kita. Dan itu juga menjadi sebuah purpose. Kenapa melakukan segala sesuatunya? Dia pengen petani sejahtera. Dia pengen petani ikan gitu ya. Dia pengen memastikan tata kelola dari perikanan itu seperti apa gitu ya. Dan dia juga bilang kenapa kok dia mau ke arah sana. Dia akan ceritakan tentang di suatu saat ketika lagi bulan puasa di Masjid Salman ITB, dia pernah dalam kondisi kelaparan karena uangnya kurang gitu ya, dan cuma minum air di saat puasa, dan di situ hal-hal seperti itu menjadi purpose, menjadi fuel, menjadi bahan bakar untuk teman-teman terus maju. Dan kemudian dari itu baru bisa diturunkan. Jadi kan udah ketahuan why-nya, kenapa you do things gitu ya. Terus ketahuan, oke, jadi apa, mission-nya itu apa yang mau dilakukan untuk mencapai purpose yang di atas, itu bagaimana? Itu apa? Dan kemudian dari mission, baru kita bisa ngomongin strategi. Untuk mencapai mission itu, gimana caranya? Oke, baru setelah itu kita set up milestone-milestone yang tergabung di goals. Apakah ada strateginya ya? What, who, when. Pokoknya goals-goals-nya ada setelah kita terima strategi tadi. Next. Kita sekarang ngomongin effective team. Ya. Nah, di sini adalah 5 attributes. Tadi udah punya goals, purpose, dan core values-nya tadi. Sekarang tentang timnya. Semuanya bermula dari psychological safety. Jadi, kalau kita bikin di dalam sebuah usaha kita dan segala macam itu ada keamanan secara psikologis, akhirnya orang-orang di dalam akan merasa aman untuk mengambil risiko, terus mulai terbuka, being vulnerable gitu ya. Oh, aku tuh nggak bisa tuh di situ, tapi aku kuatnya di sini. Mau nggak bantu aku di situ? Nah, hal seperti itu kan karena percaya bahwa lingkungan kantornya akan mendukung dia untuk mencapai potensi terbaiknya dia.
Sehingga mereka akan lebih terbuka, akan lebih mau saling membantu, dan efeknya akan domino ke semuanya. Karena ada si psychological safety. Akhirnya, terbentuklah sebuah dependability. Kita bisa mulai bisa saya berani bergantung sama si A, si B. Saya percaya bahwa ketika saya ngerjakan ini, walaupun saya juga tergantung sama dia, saya percaya dia akan deliver. Kenapa? Karena tadi udah ada psychological safety, jadi kita saling percaya sama satu sama lain. Ketika saya melakukan kesalahan atau ketika ada sesuatu yang saya kurang, pasti dibantuin sama teman satu tim saya. Nah, ini tadi ya, dependability awalnya dari psychological. Kemudian setelah itu kita bikin structure sama clarity yang jelas. Timnya itu structure-nya bagaimana, kejelasannya gimana, plan-nya gimana, goal-nya gimana, baru kita turun ke meaning. Jadi apa sih yang dikerjakan itu tuh, tujuannya apa sih, manfaatnya apa sih, kenapa kok kita melakukan hal ini, dan dari situ, dari meaning, akanlah lahir impact. Jadi merasa, oh ya yang saya kerjakan ini sebetulnya sesuai, matters, penting, dan kita jadi memiliki suatu peran gitu ya, ada sense of accomplishment ketika kita melakukan sesuatu, bukan cuman ya udahlah, yang penting selesai aja deh. Nah itu kan nggak ada meaning, nggak ada impact-nya. Dan saya yakin teman-teman mungkin pernah, tapi saya pernah ada di posisi begitu yang saya rasa, buset, ini nggak ada meaning-nya sama sekali, mau saya kerja, terus nggak ada yang changing di dunia ini. Jadi kehilangan meaning, akhirnya kerasa hampa di ketika kita bekerja gitu ya. Nah, itu yang pengen kita hapuskan. Tadi udah ini mungkin ada beberapa hal yang yang bisa aku share tentang psychological safety. Pertama, demonstrate engagement. Jadi be present gitu ya. Jadi terus kita juga harus lihat orang seperti apa, harus dibikin nyaman. Kita coba tanya kalau dia kenapa gitu ya. Terus kita juga harus aware sama body language tim kita seperti apa. Nah, itu nanti akan infectious ke orang-orang lain. Jadi wah, semua akan seperti itu. Kemudian show understanding. Jadi ketika ada kesalahan, kita cenderung wah si itu si ini itu sesuatu yang jelek banget. Ya. Dari awal ketika ada sesuatu kebakaran apa segala macam ya, fokus di solusinya dulu. Nanti ke depan setelah itu selesai semua, kalau mau dibicarakan, oke, kemarin masalahnya apa dan bagaimana ke depan kita secara tim bisa lebih baik. Kita secara tim bisa lebih baik. Aku ulangi 2 kali karena itu ada perbedaan. Bukan kamu naik nanti besok jangan gitu ya. Oh, itu kan bukan ya. Tapi kita secara tim bisa lebih baik. 3 kali tuh. Nah, terus kemudian juga ada masalah inclusive communication. Jadi orang kan beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa, oh ya kalau abis pulang kerja nggak nongkrong, lu nggak gua banget atau bukan bagian dari-nya. Yang kayak begitu nggak perlu. Kalau memang dia ada keperluan sendiri, dia stylenya begini, apa segala macam, pastikan kita bisa mengakomodir hal itu sebagai founders ataupun sebagai managers gitu ya, supaya mereka juga nyaman. Kemudian masalah decision making, nah ini juga kalau ada feedback diterima, ya seringkali kita itu sering ngomongin ini tapi tidak pernah melakukan. Jadi feedback iya, tapi nggak pernah melakukan, nggak pernah menerima, nggak pernah ngomongin juga. Siap bos, aman, gitu doang kan. Nah ini yang kadang-kadang kita perlu bekerja di situ ya, biar lebih baik. Dan terakhir ada ngeliatin sebuah confidence sama conviction. Jadi kita ke sana. Yuk kita mau ke sana. Saya percaya dengan hasil dari keputusan tim ini. Yuk kita ke sana. Tapi tanpa terlihat infleksibel. Jadi kalau misalnya nanti ada masukan, kita ke sana. Tapi kalau memang ada masukan dan datanya mendukung dan memang mungkin itu benar dan segala macam, saya willing untuk mendengarkan. Nah, ini juga penting. Nah, berikutnya ngomongin tentang role of managers. Managers ini nggak harus manager, tapi bisa juga founder kan sebetulnya manager juga ya. Nah, ini ada 2 hal. Dibagi jadi develop your team dan get things done. Pertama, tadi udah kita ngomongin, create inclusive team environment. Kedua, empower the team. Do not micromanage. Jadi, kalau sudah didelegasikan, jangan tanyain terus. Kok ini nggak gini? Ini harusnya warnanya hijau bukan biru. Ini fontnya pakai ini. Itu namanya micromanage.
dan beberapa hal kayaknya nggak terlalu penting. Jadi empower mereka, kasih mereka konteks, kasih mereka tujuan kita ke sini. Jadi fokus sama hasil, jangan hal kecil diulik-ulik terus gitu ya. Terus kemudian support buat career development-nya mereka mau kemana, apa yang kurang, diskusi tentang performance mereka, tanyain terus gimana caranya saya bisa support kamu biar jadi lebih baik, dan itu adalah jadi good coach seperti itu. Jadi memastikan kita nge-coaching mereka. Kadang-kadang kita khawatir kalau terlalu baik, nanti performance-nya terlalu baik, ntar dia pergi dari perusahaan ini. Nah, itu ya sebuah fase, tapi kita harus bisa mengembangkan talenta-talenta atau tugasnya manajer adalah memanage orang, memastikan mereka mencapai potensi terbaiknya, gitu. Dan tentunya be a communicator, listen and share information. Listen itu beda sama hear gitu ya. Jadi mendengarkan bukan cuman mendengarkan untuk mereply gitu ya, tapi benar-benar diresapi yang diomongin itu apa, baik yang tersurat maupun tersirat. Lebih seperti itu. Kemudian masalah gathering nya seorang manajer ya, vision sama strateginya harus clear. Kedua, be productive, caranya adalah dengan result oriented. Jadi resultnya seperti gimana gitu ya. Terus kemudian, nah ini penting untuk berkolaborasi across Google karena kita banyak dan sebetulnya kita banyak dari divisi-divisi lain dan kita bisa saling mendukung. Sehingga kolaboratif itu sangat penting di Google, gitu ya. Kemudian, nah ini, be a strong decision maker. Membuat decision secepat-cepatnya dan secepat-cepatnya dengan konteks saat itu lebih penting daripada kita tunda nanti deh sampai punya ini lama-lama akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Jadi strong decision, habis itu gimana caranya dari decision itu, oke, kalau hasilnya gimana kita bisa belajar. Tadi ya, jadi nggak ada blame culture di sini. Dan tentunya kita butuh punya key technical skills buat help advise the team. Jadi kalau memang kita manage misalnya produk A, ya kita harus punya technical skills yang membantu kita untuk advise the team tentang si produk ini. Ini tentang hiring dan diversity. Mungkin buat teman-teman gitu ya, ini banyak banget di YouTube. Kalau mau tahu, kita biasanya kalau hiring prosesnya kita itu melewati 4 hal ini. Jadi pertama RRK, role related knowledge. Jadi kita tanyain, secara role related kamu tahu nggak ini gini. Jadi interviewnya tentang itu. Kemudian ada tes tentang GCA atau General Cognitive Ability. Biasanya kita ada case study, terus kita tanya-tanyain gitu ya. Kemudian kita ada pertanyaan tentang leadership-nya dia seperti apa. Again, ada case study. Terus kita tanyain kalau dalam situasi begini apa yang kamu lakukan gitu ya. Terus, nah ini yang unik, ada Googliness. Ini adalah sebuah nilai-nilai Google yang khusus gitu ya. Di perusahaan lain kayaknya nggak ada yang tanya tentang hal ini. Jadi kayak kita percaya pada diversity, terus kita ada banyak hal teman-teman bisa cek di di YouTube. Karena dulu pas aku interview aku juga belajar dari situ. Jadi kuncinya lebih tepat di sana daripada aku sampaikan ulang gitu ya. Jadi prosesnya application, nanti ada interview, terus ada interviewnya dari berbagai macam orang, dan yang interview kita tentu ada komite. Kalau keterima nanti baru offer. Gitulah kira-kira. Next, nah ini beberapa hal yang bisa dibilang menjadi sebuah best practice. Pertama, always be hiring. Selalu open. Bukan cuman pas kalian butuh. Kenapa? Dengan begitu kalian punya pools of talent yang selalu ada. Kemudian ini ya, articulate a compelling vision. Jadi, kita fokus sama why. Kenapa kerja sama perusahaan teman-teman? Karena why-nya kuat, karena vision-nya kuat. Jadi selalu why. Kemudian, hire the best and the first. Harusnya, tapi again, ini berbeda-beda buat teman-teman. Tapi prinsipnya kalau saya lihat yang paling penting adalah hire the best, not the first. Jadi harusnya budget itu bukan sebuah excuse, gitu ya. Karena mungkin teman-teman kalau baru start mulai usaha agak susah buat mengerti hal ini. Tapi saya udah nutup usaha saya mungkin belasan kali ya. Jadi not a very good examples. Cuman dari situ saya bisa lihat karena beberapa kali saya misalnya, oh ya udahlah biar murah, saya pekerjakan yang ini dulu aja deh. Nanti kalau sudah punya duit, nanti kita pekerjakan yang lebih bagus. Selalu itu excuse-nya. Dan saya nggak tahu teman-teman
setuju sama saya apa enggak. Tapi beberapa orang-orang yang mungkin teman-teman gaji atau bayar 2-3 kali lipat lebih mahal, itu bisa ngasilin revenue buat perusahaan kalian, itu bisa 10 kali, 20 kali lipat lebih tinggi. Dan mereka memang harus seperti itu, gitu ya. Kalau nggak akan dibayar 2 kali lipat. Nah, itulah perbedaannya. Permasalahannya teman-teman berani atau enggak. Terus strukturnya teman-teman, perusahaan teman-teman, usaha teman-teman itu sudah cukup untuk mengakomodir itu atau enggak. Teman-teman sebagai manajer tadi bisa nge-coach si pegawai ini untuk mencapai performance terbaiknya atau enggak. Nah, itu kan jadi tergantung banyak hal ya. Tapi at least secara pemikiran sebetulnya yang dimaksud sama ini itu seperti itu. Kemudian hire slowly. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah harus besok, lusa, apa, segala macam. Kenapa? Karena saya nggak pernah saya lebih sering ketemu perusahaan yang udah hire gede-gedean, tapi sebetulnya pekerja mereka kadang-kadang kurang. Akhirnya hire lagi tambahan. Jadi makin rudet. Nah, buat perusahaan baik yang kecil maupun besar, pada prakteknya ternyata memang lebih bagus kalau kita hire-nya pelan-pelan, nggak usah terlalu buru-buru. Gitu ya. Kemudian, nah ini, use structure interviews. Maksudnya gimana? Yang paling penting itu coba cari values sama attribution-nya mereka gitu ya. Jadi memastikan, intinya secara culture dia cocok sama kita. Nah, ini berpengaruh juga ketika teman-teman create value atau culture-nya teman-teman. Misalnya, culture-nya teman-teman adalah, oh ya, kita di sini adalah perusahaan tempat nanti kutu loncat. Nggak ada masalah gitu ya. 2-3 tahun di tempat saya, terus kamu pergi lagi nggak ada masalah. Jadi kamu di sini kita support gimana caranya punya pencapaian yang bagus untuk mungkin nanti jadi sebuah batu loncatan ke perusahaan yang lebih besar dengan gaji yang lebih besar atau gimana. Nggak ada masalah. Kalau memang itu mau culture-nya. Ada yang mungkin culture-nya oke, kita culture as a team, kita work-life balance, itu nggak ada masalah. Tapi untuk kedua contoh tadi, tentu orang yang kita hire akan berbeda. Nah, kita akan memastikan secara culture mereka fit atau enggak. Karena kalau yang tadi mementingkan work-life balance, tentu nggak akan cocok kalau kita mau di tempat yang sangat-sangat high performance, dengan high bonus apa segala macam. Karena dia nggak resonate sama hal itu value-nya. Nah, di sini penting untuk teman-teman tahu culture-nya teman-teman apa, sehingga mereka bisa mengamini culture yang teman-teman bikin. Gitu ya. Terus kompetensi over credential, CV nggak terlalu penting mungkin. Saya nggak tahu, tapi sampai saat ini di Google, ketika saya diterima kerja, saya nggak pernah tanya, lulusan mana, Mas? Nggak. Ijazah saya nggak pernah tanya, saya nggak pernah ngasih, ijazah delegalisir, gitu-gitu ya. Bahkan termasuk di pekerjaan sebelumnya juga begitu. Di pekerjaan sebelumnya lagi juga begitu. Jadi 3 pekerjaan terakhir saya, itu nggak ada yang saya nyerahin ijazah sama sekali. Mungkin mereka juga nggak tahu ITB itu di mana kali ya. Jadi kayak gitulah. Coba tanyain kira-kira yang pernah mereka lakukan itu apa, portofolionya bagaimana, apa gitu ya. Jadi lebih penting ke sana. Kemudian, nah ini juga kita kadang-kadang ada bias sehingga kalau kita mau hiring, wawancara apa segala macam, itu penting punya komite. Kadang-kadang kita sukanya sama yang begini gitu ya. Nah, ketika kita ada 2-3 orang yang interview atau bantu buat hiringnya, bisa tukar pendapat supaya ngurangi bias. Dan nah ini, embrace diversity, jangan hiring yang orang-orang seperti teman-teman. Misalnya teman-teman jago di selling gitu ya, jago di marketing, ngomong sama orang apa segala macam. Nah, coba cari mungkin yang teman-teman lemah. Misalnya, oh, saya itu kurang jago di operasional. Oh, saya itu kurang jago di keuangan. Oh, nah kayak gitu-gitu. Jadi pastikan diverse, sehingga again ya, jadi kalau diverse kita punya berbagai macam pandangan, sehingga ketika kita mau menghadapi masalah, mau membangun usaha, itu dapat masukan dari mana-mana, dan kita bisa melihat permasalahan lebih whole. Gitu sih. Karena dari pengalaman beberapa kali, ketika kita bikin sebuah produk, campaign, atau apapun itu, ketika timnya mirip-mirip semua, cenderung nggak banyak inovasi, gitu-gitu sih. Jadi ini super terbukti. Yap, paling kalau dari aku mungkin itu dulu, kita bisa diskusi, tanya jawab, atau yang lainnya juga. Terima kasih banyak Mas Danang Jufri, thank you banget nih buat pemaparannya tadi. Nah, buat teman-teman sekalian yang mau bertanya bisa langsung raise hand, dan kalau mau di kolom chat juga boleh. Oke, di sini ada Kang Ari Rahman. Ya, silakan.
Halo Kang. Masuk suara. Ya, masuk. Oke, Sebutkan halo. nama dulu. Ya, boleh. Ya, thank you Bang Danang, thank you banget atas sharingnya dan juga thank you atas opportunity-nya. Aku mau nanya, di slide boleh jump backwards gak, Kak? Boleh share lagi. Boleh apa, sorry? Oh, share slide. Screen. Ya. Oh, Jump sebentar. backwards ini ke apa? Yang ada culture gitu kayak infografis atau apa gitu ya. Ya, nah ini. Itu bisa, tadi mungkin aku kurang dengar secara bagus ya, bahwa di elaborasi ini, maksudnya ini tuh implementasinya kita as a founder atau as a, mungkin bilang manager lah ya, melihat mungkin di framework ini tuh gimana sih psychological safety sampai ke impact tuh bagaimana saling elemen di sini tuh saling berkontribusi untuk bikin culture. Karena yang aku yakini sebenarnya apa mungkin mirip juga dengan ini ya, ini mungkin bisa diartikan kayak kebutuhan dari employee kan, yang mana sebenarnya kalau mereka bekerja untuk impact tuh kan kayak di highest, kalau di piramid tuh kayak di highest di kasta tertinggi gitu ya, mereka yang bekerja karena impact, mungkin karena mereka suka dengan value foundernya, mereka suka dengan masalah yang dibawa oleh si founder gitu. Dan di bawah adalah ya yang mereka ngerasa nyaman dan mereka merasa senang atau mereka yang dibayar gitu. Itu yang mungkin kalau secara piramid itu kayak di bawah. Nah kalau yang ini tuh maksudnya gimana ya implementasi kita sebagai founder itu. Terus yang kedua adalah soal ini kan Kak Denang juga ini ya di Google ya community manager. Aku mau nanya ada ini nggak sih, ada kayak opportunity atau ada kayak platform atau ada kayak program yang mana kita tuh bisa kayak sharing sharing keresahan atau sharing mimpi gitu. Karena aku tuh sebenarnya gini Kak, aku sebenarnya transisi dari yang awalnya kita build startup tuh emang cari dulu orang, kita cari dulu judul nih, terus ada-adain value bersama, terus kita along the way ya kembangin gitu dan bikin founders agreement lah di tengah jalan gitu. Ke sekarang transisi ke aku yang merasa kayaknya bagusnya emang ya udahlah kita doing hobby project gitu, kita ngelakuin kayak project-project seneng gitu, kayak misalkan aku seneng bikin Android development, ada temanku juga misalkan seneng IoT, ya udah kita mulai kayak seneng-seneng aja gitu bikin project. Toh kalau di semua project tersebut menang lomba, dapat penghargaan, kita dapat exposure, baru deh kita coba mulai yang serius gitu. Kita develop jadi suatu startup gitu. Nah aku transisi dari yang awalnya emang branding lembaga, aku branding karya gitu, branding sendiri gitu. Nah tapi untuk ke sana tuh kan kita perlu ini ya, kita perlu kayak nyari orang berdasarkan sesama interest kan. Oh saya punya keresahan, misalkan saya pengen meningkatkan derajat pekerjaan petani gitu. Nah platform seperti itu yang menurut aku dibutuhkan gitu. Apakah Google memberikan platform seperti itu, yang mana kita sebagai founder nih mungkin ya potensial founder lah, karena aku nggak bikin lembaga dari awal misalnya. Ya kita bisa saling berbagi vision gitu, berbagi keresahan bersama, sehingga orang-orang yang join tuh karena impact gitu, bukan karena oh ya di sini ada gajinya atau nih karirnya panjang, tapi karena gue suka sama lu gitu, karena lu membawa topik kayak gini gitu, gue suka sama value. Ada nggak sih Google ngasih platform tersebut? Sorry kalau pertanyaannya panjang, Kak Danang. Thank you. Siap. Nanti abis ini kita batasin setiap pertanyaan 20 kata ya. Bercanda. Tapi iya, biasanya begitu. Yang kedua, aku langsung jawab aja tidak ada. Tidak ada platform seperti itu di Google. Maksudnya mungkin aku nggak tahu apakah buat mensupport teman-teman yang lain ataupun buat internal, kita nggak ada yang seperti itu, unfortunately. Dan kita kayak udah pernah banyak mencoba, misalnya kalau Mas Ari pernah dengar tentang Antler, itu yang dilakukan. Jadi dia cari founder, material, apakah dari technical, bisnis, apa segala macam, kemudian disatukan sambil dijodohkan gitu ya. Itu ada beberapa seperti itu. Kalau tahu 1000 startup, ada juga proses seperti itunya. Jadi sebenarnya ada beberapa yang mirip-mirip yang mungkin seperti yang dimaksudkan. Tapi kalau platform online di mana kita bisa ketemu orang langsung,
Aku tahu banyak yang nyobain, sayangnya belum banyak yang berhasil. Mungkin belum bisa nge-crack gimana caranya menjodohkan orang ya. Itu sih. Oke. Terus buat yang ini adalah sebuah framework yang kita lakukan, yang kita amini di Google. Jadi impact apa segala macam, startingnya harus dari psychological safety. Kita mau sharing impact apa segala macam, tapi kalau tidak ada psychological safety, ini semua yang ke bawah, ini nggak akan terwujud. Startnya dari psychological safety. Safety untuk salah. Berapa orang dari sini, sorry ada yang angkat tangan, sorry, tapi berapa orang di sini atau boleh mention di kolom komentar gitu ya. Sorry di chat kolom komentar, emang YouTube. Yang di tempatnya kalian berani untuk berpendapat sebodoh apapun pendapat kalian. Kalau ada yang ini boleh dong, kan ada 68 orang. Ada nggak yang di tempat perusahaannya bisa kayak begitu? 1, 2, nice. Sip. Artinya kita bisa melihat bahwa ini sesuatu yang mewah. Lumayan tapi bisa diserap, kayak itu banget. Nah, artinya ini adalah suatu kemewahan di mana kita bisa bertukar ide dan segala macam. Kita bisa menjadi vulnerable. Berapa orang yang wah, saya nggak takut ketahuan ini kelemahan saya. Akhirnya dia cenderung tidak berpendapat, tidak mengeluarkan keresahannya, tidak men-challenge pendapat atasannya. Akhirnya apapun yang kita lakukan nggak ter-challenge tadi ya, pendapat nggak ter-challenge, jadinya secara ide jadi nggak bagus. Dan otomatis karena nggak ada psychological safety ya kita kerja aja gitu ya, otomatis nggak akan ada dependability. Otomatis nanti ke bawah meaning-nya akan berkurang, terus clarity-nya akan berkurang, impact-nya juga mungkin nggak akan sebesar yang kita harapkan. Jadi sebetulnya apakah ini suatu framework yang berlaku buat semua? Saya sih nggak percaya ya semua harus sama. Cuman this is how we do it at Google. Start dari psychological safety. Jadi ini soalnya nggak aku rasakan di beberapa tempat sebelumnya ya. Jadi aku agak surprise juga. Contoh nih ya, Danang, kalau kamu hari ini merasa nggak mood atau gimana atau sedang mengalami sesuatu, kamu bisa bilang sama manajer kamu, yaitu saya gitu, manajer saya bilang ke saya, hari ini saya lagi nggak pengen saya lagi nggak pengen ngomong, saya pengen off cam, saya nggak pengen join the meeting, tapi yang penting saya udah update di Google Docs. Jadi kalau kami meeting itu sebelum kita meeting di Google Docs itu kita sudah update semua, jadi orang sebelum meeting udah baca, Danang ini ngapain aja, mau dibahas apa segala macam ini. Jadi data nggak kosongan gitu ya. Nah sehingga terserah kalau memang kamu lagi dalam suatu kondisi psikologi yang nggak kurang enak atau gimana segala macam. Selama itu make sense, bukan dibuat-buat, no problem. Nah itu kan contoh seberapa supportive sehingga kita tahu, terhadap perusahaan yang seperti itu, otomatis kita akan berusaha lebih, bekerja lebih. Ini jebakan sebetulnya ya. Tapi maksud aku ada begituannya. Jadi itu sesuatu yang tentang culture itu setupnya dari situ. Mungkin ada teori lain dan bisa terbuka juga. Cuman menurutku these guys at Google they do it right. Jadi start with psychological safety. Gitu sih, Mas Ari. Oke, jadi kalau udah Punten, tadi hilang suaranya. Gimana Mas Ari? Maaf. Ya, jadi kalau saling sungkan, saling gak enakan, termasuk contoh nggak ini ya, kulturnya kurang baik ya Mas. Nah, saling sungkan, nggak enakan. Aku juga agak bingung, soalnya kadang-kadang itu kan bisa jadi sopan santun ya. Nah, iya. mungkin saling sungkannya, sungkan dalam memaki misalnya. Sungkan dalam mengkritik secara kasar, nah itu bagus. Jadi akhirnya depends. Apapun, yang penting dia mau menyampaikan pendapatnya, terus kita bisa saling mensupport satu sama lain, dapetin feedback. Kalau suka buku, mungkin Radical Candor itu suatu hal yang bagus bukunya. Siap. Makasih Mas Ari. Nice. Thanks, man. Oke, makasih banget nih Mas Ari Rahman atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan, ada yang raise hand lagi dari Mas Rizky Habibillah. Silahkan Mas. Baik, terima kasih Mbak Dila atas kesempatannya. Nah, jadi gini, Mas Danjub ya, mohon maaf Mas. Nah, jadi 20 kata lo ya. 20 kata. 20 kata. Banyak pertanyaan. Mas, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama kan kita tuh
diproyeksikan gitu Mas misalnya. Diproyeksikan untuk jadi manajer SDM pula, manajer SDM di sebuah organisasi nirlaba. Ini sifatnya volunteer, non-profit, dan juga dalam waktu 3 bulan. Pesertanya pun enggak saling kenal. In touch pun juga kagak, karena kan dari jauh-jauh online gitu. Nah, gimana sih Mas supaya kita tuh bisa maintain culture di organisasi ini, SDM, dengan situasi non-profit, situasi yang tidak memungkinkan untuk bersama secara offline, dan tentunya juga keterbatasan waktu untuk saling mengenal. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, terkait tipsnya tadi itu luar biasa, alhamdulillah. Itu tadi dan saya yakin dari tips-tipsnya tadi itu bisa keluar perusahaan yang sangat bagus gitu, Mas. Salah satunya itu adalah melalui rekrutmen. Yang penting skill-nya, uang mah nanti dulu. Nah, tapi Mas ada masalah gitu, Mas. Saya rasa ada gitu UMKM yang dia tuh modalnya dikit gitu, Mas. Dan nggak bisa seidealisme itu. Tidak bisa seideal itu gitu, Mas. Dan juga ada masalah culture. Kalau seandainya kita punya perusahaan besar kan enak gitu, Mas. Hire yang bukan keluarga, hire yang bukan sedaerah, yang divers gitu. Tapi kan masalahnya kalau seandainya kita perusahaan kecil, modal dikit, kan penekannya itu banyak, Mas. Daerah, terus kemudian juga para yang cari kerja gitu, yang orang dekat kita kan itu pressure-nya banyak gitu, Mas. Nah, menurut saya ini sulit sekali untuk dihindari. Maka bagaimana caranya dari sumber daya yang kita dapat itu dengan segala keterbatasannya, kita bisa maksimal potensi mereka dan kita bisa untuk membuat culture yang sesuai dengan diri kita, namun juga bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Demikian Mas gitu pertanyaannya. Siap. Aku jawab langsung ya, Mas Rizky. Yang nomor 1 tadi masalah manajer SDM, nirlaba, dan online, gimana cara maintain culture? Jawabannya adalah saya tidak tahu. Kenapa? Karena itu bukan usaha saya nggak tahu persisnya bagaimana. Jadi yang perlu Mas Rizky pahami adalah harus paham why-nya, purpose-nya si itu tuh apa. Jadi start dari purpose, kemudian nanti bisa diturunkan dari situ. Nah, kalau misalnya, kenapa sih orang-orang ini pada mau untuk bergabung ke sebuah tadi ya perusahaan nirlaba tadi, terus secara online lagi. Nah, kalau why-nya nggak kuat, ya culture-nya nggak akan ada. Gitu. Nah, aku kurang mengerti juga harus bagaimana, tapi kalau saranku adalah start with why-nya. Jadi selama why-nya kuat, culture-nya akan kuat. Selama purpose-nya kuat, core values-nya kuat, akan kuat. Karena semua orang tahu bahwa mereka sedang melakukan sesuatu ke arah yang bareng-bareng. Apakah itu mau nirlaba, apakah itu mau online, mereka clear sama purpose sama value-nya, dan itu terus diulang-ulang bahwa kita lagi sedang melakukan ini. Dan semua orang mengamini. Caranya gimana? Nah, akan sangat tergantung dari masing-masing organisasi. Jadi, nggak ada sebuah cara yang one size fit all. Ini obatnya semua beres. Enggak. Tapi memang, kembali, gimana caranya memastikan semua orang di organisasi tadi tahu why-nya apa organisasi ini. Nah, itu yang penting. Sense of belonging-nya di sana. Gitu ya. Jadi, sorry kalau nggak bisa terlalu spesifik karena aku butuh banyak konteks. Kedua, kita ngomong, ini memang sebuah dilema. Ketika kita mau hiring gitu ya. Ada, apa namanya, sorry aku agak jahat ya mungkin ngomongnya. Oh ya ini ada UMKM, dia terbatas apa segala macam. Ya berarti memang size-nya begitu. Berarti memang nggak bisa jadi besar. Berarti memang kurang. Terus gimana? Nggak ada cara shortcut-nya. Terus kalau tadi kita bilang, oh perusahaan besar tuh lebih enak hire gini-gini. Mungkin Mas Jeff di sini bisa ngomong, atau yang lain bisa ngomong. Nggak juga. Hiring itu susah. Emang terus kita ketika ngomong, oh ya saya pengen begini-begini, oh ya gampang deh. Anggaplah saya punya software company, udah saya hire orang dari Google apa segala macam gini-gini yang udah sangat mengerti. Begitu masuk apakah langsung bisa? Belum tentu juga. Nah, sehingga akan sangat penting tadi ya masalah culture. Ini contoh di salah satu startup yang saya pernah join, yang saya ingat adalah ketika masuk mereka selalu transparan. Jadi mereka bilang
waktu pas saya masuk ya, saya interview atau kalau pas saya presentasi, mereka kan selalu bilang, Danang, I like your presentation, pasti dipuji dulu, karena itu meningkatkan engagement sama penerimaan. Terus kemudian, this is what I like about your presentations, ini yang aku suka dari presentasi kamu. Itu adalah culture-nya, transparan. Dan mereka nggak pernah ngomongin di belakang. Jadi secara otomatis ya, culture itu ketika terbentuk, ada orang masuk ke organisasi itu, dia akan membunglonkan dirinya jadi seperti orang-orang di situ. Maka nggak heran, di sebuah organisasi yang banyak ngomongin orang di belakang, mau orangnya kayak gimana pun masuk, pasti akan ngomongin di belakang terus. Contoh gitu ya. Kalau organisasi yang kolaboratif dari awal akan terbentuk seperti itu. Karena aku ingat di salah satu meeting ketika kita lagi meeting terus, wah iya nih karena si sales tuh nggak gini. Ada yang negur aku. Sorry, itu bukan aku yang ngomong. Ada yang negur si orang itu. Bilang bahwa, oh kalau kamu ada masalah sama dia, kamu ngomong gini langsung. Kalau kamu nggak bisa, kamu raise ke manajernya. Jadi nggak membiarkan office politik atau gosip di situ. Nah, ini aku agak miring dikit ya, ngomongin masalah culture. Culture tadi yang penting untuk membentuk tim. Dan ketika, itu memang sebuah dilema, sayangnya begitu. Ketika, iya nih kita nggak bisa hiring orang yang begini, outlook-nya begini. Ya, tahan aja dulu. Berarti memang belum waktunya. Ketika misalnya teman-teman sudah mulai jadi serial entrepreneur ya, kalian udah mengerti, oh, saya kalau mau ke sana, saya butuh hire orang yang seperti ini. Saya kalau mau bangun rumah yang bagus, berarti saya harus pakai batu bata. Apakah pakai bambu doang nggak bisa? Bisa, tapi mungkin nggak akan tahan lama. Bukan suatu hal yang saya inginkan. Jadi visinya ke sana, Mas. Bukan masalah, oh saya punya uangnya segini, jadi saya bisanya segini. Ya settle-nya jadinya begitu. Apakah itu salah? Nggak juga. Ya memang begitulah adanya ya dalam berbisnis. Karena kalau aku cuma bisa menyampaikan dilemanya, tapi pilihannya tetap di teman-teman. Apakah nanti dengan hiring, dengan apa yang kita punya, nggak bisa? Bisa. Kita, kalau sekarang gitu ya, saya diomongin, Nang pilih mana nih kalau kamu sekarang mau growing people? Jadi kan kita bisa nih hiring yang mungkin dalam level yang nggak terlalu tinggi, terus kita growing orang. Kita nurturing mereka, kita ajarin, ya nggak? Dan itu menyebalkan sekali. Kenapa? Karena mungkin dari 10 orang yang kita nurture, berapa sih yang jadi? Buat yang udah pernah ya, dari 10 orang kita nurture gitu, berapa sih yang jadi? Terus berapa sih yang nanti dari yang jadi itu yang stay? Nah, akhirnya ada hal seperti itu. Kalau dari saya pribadi, saya lebih prefer, oh ya, saya hire yang udah jadi, yang memang sudah kira-kira memang saya butuhkan, sehingga punya performance yang lebih baik. Ada sebuah anekdot di tech ya, mungkin ini berlaku juga di tempat lain. Perbedaan seorang engineers, kenapa kok engineers kadang-kadang dibayar begitu mahal? Itu tuh bisa sampai meningkatkan produktivitas dari tim Anda itu sampai 100 bahkan 200 kali lipat. Cuman gara-gara perbedaan satu orang doang yang sangat-sangat jago. Nah, sehingga di sini pun kita pertimbangkan. Bayangkan kalau misalnya kita punya kita hiring orang-orang di mana kita harus ngecekin terus hasil kerjaannya. Kita harus ngapain gini-gini. Kita harus ngecek, kita harus kontrol apa segala macam. Ini misal ya. Tapi salary-nya bagus gitu ya karena kita bisa hire. Waktu tadi misalnya kita gunakan untuk kita berstrategi, buat kita networking, buat kita membangun relationship yang bagus, apakah itu nggak akan justru nilainya lebih besar dibandingkan kita harus nurture, kita harus ngawasin, kita harus apa? Akhirnya kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mohon maaf ya, mungkin bisa dikerjakan sama orang lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh jadi sebuah dilema sih memang. Gitu sih, Mas Rizky. Sorry ya, jawabannya kayaknya nggak langsung sama kesini situ. Semoga bisa diterima. Banyak Mas Danang, gimana Mas Rizky? Baik Mas, ini menarik jawabannya dan terima kasih ini Mas benar-benar jujur gitu ya. Artinya saya yakin Mas itu memang skill di bidangnya, karena kalau skillnya nggak di situ Mas nggak jawab. Tapi Mas, jikalau boleh gitu Mas ya, saya mungkin diskusi atau nanya gitu. Tadi kan Mas sampaikan orang yang masuk itu dia bakal ikut jadi bunglon di kultur perusahaan. Tapi ada yang unik gitu Mas, yang saya mungkin lagi saya memang kurang ilmu Mas, saya bodoh gitu makanya saya belajar. Kenapa sih ini Bung Helmi Yahya itu kan dia mereformasi TPRI gitu Mas. Saya aneh gitu Mas, kok bisa dalam 2 tahun sebuah TV yang awalnya mohon maaf ya, gimana bahasanya itu ya,
terendah gitu ratingnya, itu bisa naik bahkan ke urutan 8 melampaui beberapa TV. Beliau juga ceritakan itu culture-nya berubah gitu di TVRI itu. Bahkan ketika beliau waktu itu dihentikan tugasnya gitu supaya bisa kerjain yang lain, para pegawainya kan itu nolong dia gitu Mas. Artinya kan ada sebuah perubahan culture yang telah dilaksanakan oleh Helmi Yahya. Hanya satu orang ini tapi mengubah seluruh perusahaan gitu Mas. Menurut Mas gitu ya, dari sudut pandang Mas, kira-kira kenapa sih Helmi Yahya itu bisa gitu? Apa sih yang dia punya tapi orang lain nggak punya gitu Mas? Sampai-sampai dia dicintai oleh karyawannya dan juga sekaligus bisa meroketkan TVRI menjadi sebuah stasiun TV yang dicintai oleh rakyat Indonesia, oleh masyarakat, dan juga dicintai oleh karyawannya sendiri, Mas. Demikian, Mas. Terima kasih. Ini seru sebetulnya ya. Aku harus jujur Mas Rizky. Di sini aku juga bodoh nih. Karena aku nggak tahu on first hand TVRI gimana. Aku punya temen yang kebetulan di TVRI di zamannya Pak Helmi Yahya gitu ya. Dan dia cerita juga. Cuman kan aku nggak ngerti secara dalam sebetulnya kenapa-kenapanya. Then again, ketika kita menjadi CEO, direktur beliau CEO ya, memang kita seharusnya bikin gebrakan secara strategik. Bukan sudah harus managing people ke bawah, enggak. Enggak ada mungkin CEO yang berperan sebagai manajer, tapi dia bilang, oh kita sekarang seperti ini. Kita menghadiahi, mereward behavior yang seperti ini. Jadi kalau kita bisa diskusi, mungkin teman-teman ada yang mau menimpali ya, tapi sebetulnya untuk merubah culture, kita memberikan reward terhadap behavior tertentu yang sesuai sama culture itu. Ya, jadi kita fokus di behaviornya. Kita nggak bisa, misalnya kita datang terus kita cetak, oh ya sekarang visi misi visi misi perusahaan ini adalah begini. Kita cetak yang banyak, terus tiap pagi kita ye, tahu kan ya beberapa perusahaan yang seperti itu. Yang wow gini. Apakah itu ngaruh? Tanyain sama semua. Enggak. Karena apa? Mereka fokus sama ritual, sesuatu hal yang begitu. Tapi yang harusnya diberikan reward adalah, oh ya, kita arahnya ke sini nih, behavior begini yang mau kita laksanakan. Nah, di situ perlahan culture akan terbentuk. Sebetulnya yang sangat menarik, selain TVRI mungkin ya, kita bisa ngeliatin KAI misalnya. Atau beberapa, kalau saya penggemar Roby Johan, mungkin teman-teman nggak ada yang tahu, tapi Roby Johan adalah yang bikin Bank Mandiri pertama kali. Jadi dulu bank-bank di 98 itu, kayaknya nggak, ini lahirnya pada setelah 98 semua ya. Cuman ada masa krisis ekonomi di mana bank-bank dijadiin satu gitu ya, dan dia sukses menjadikan menyatukan culture. Mohon maaf ya, itu kan bank dilikuidasi. Dalam arti kan bank loser ya. Nah, terus dia merubah itu semua sebagai fondasi jadi bank mandiri kayak sekarang. Nah, itu juga sangat menarik. Dan again, mungkin teman-teman bisa juga saling diskusi gitu ya tentang culture gimana. Cuman kalau aku percaya bahwa start dari behavior apa yang mau kita push sama mau kita contohkan, pemimpin tentunya harus memberikan contoh dan kita kasih reward buat si behavior yang begini. Akhirnya mereka tahu, oh aku tuh harus begini supaya diakui, dikasih reward, dikasih promosi. Yang seperti ini yang diberikan hadiah gitu ya. Yaitu menjilat atasan, bukan ya? Tapi kira-kira begitu. Mas Rizky. Oke, ya Mas Rizky mungkin dicukupkan. Bagaimana? Sudah cukup ya Mas ya? Oke, barangkali ya ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya. Mungkin paling tadi ingin ngasih sedikit, benar juga sih Mas Danang, karena aku tuh dulu sempat hiring yang benar-benar dari zero dan udah oke di-build dan udah matang lah istilahnya, dan sudah matang dia keluar gitu, cabut. Jadi bener sih ya, mending yang sudah kompeten sekalian gitu. Jadi tertampar nih. Capek nggak? Capek nggak? Sebel nggak? Sebel ya? Dong, sebel. Nanti kapan-kapan kita curhat. Iya Mas Danang, iya. Jadi curhat-curhatan. Oke, baik. Ada rekan-rekan yang ingin diskusi atau bertanya? Waktunya mungkin 3 menit lagi. Oh, ada nih Mas. Dari satu lagi ya, berarti mungkin terakhir. Dari Mas Ilham Gerhana. Salam, selamat malam Mas Danang. Mohon izin bertanya, apa sih strategi yang Mas Danang terapkan untuk memelihara dan memperkuat kultur
perusahaan seiring pertumbuhan bisnis, terutama untuk perusahaan yang sedang bertahap merintis bisnisnya. Terima kasih. Begitu, Mas. Makasih Mas Ilham Gerhana. Jadi aku kayaknya kurang kompeten untuk menjawab pertanyaan ini karena aku perusahaan yang aku rintis sekarang maksudnya sudah nggak sama aku lagi gitu ya. Aku udah keluar hanya menjadi pemegang saham. Cuman mungkin kalau secara teoritis dan secara yang aku lihat, purpose itu harus kuat. Dan kemudian jangan pernah gimana ya? Jangan pernah mengkhianati identitasmu. Jadi kalau dari awal perusahaan kamu identitasnya adalah seperti ini, jangan pernah mengkhianati itu. Itu sama kayak mengkhianati identitas kita. Orang akhirnya nggak akan percaya sekali kita curang di ujian, selamanya orang nggak akan percaya. Nah itu juga culture itu memang sesuatu yang harus dijaga terus. Kalau kita adalah perusahaan yang seperti ini, nah itu terus harus dijaga integritasnya, itunya supaya tetap seperti itu. Dan again, purpose, why itu penting. Dan aku nggak munafik ya, orang nggak makan purpose, orang nggak makan why. Orang juga butuh pendapatan, tapi di level tertentu, ketika perbedaan pendapatannya hanya 5-10%, mungkin mereka udah mulai ngomong, oh ya, why-nya apa ya? Jadi jangan terus berpikir, oh ya, karena kita purpose-nya kuat, sehingga kita bisa gaji UMR buat world class talent. Ya enggak. Cuman purpose sama why ini yang menentukan culture teman-teman ke depan mau seperti apa. Jadi ini direkord lagi ya, nggak apa-apa deh. Jadi kayak di Zendit tadi, aku yang ngomong masalah orang tuh transparan apa segala macam, dan aku pertama kali terbuka sama culture Silicon Valley startup gitu ya, yang very strict, langsung ngomong apa adanya, nggak ada sakit hati, nggak ngomongin di belakang kayak gitu. Itu mereka udah kayak gitu dari dulu. Dari mereka cuma sedikit. Nah itu dijaga terus. Mereka terus membakukan hal itu menjadi sebuah dibakukan jadi tulisan, dibakukan jadi namanya honey badger gitu ya. Dan itu tuh dipegang sampai sekarang. Bukan hanya dijadikan jargon. Jadi tadi ya pas meeting, oh kalau emang lo mau begitu langsung ngomong aja ke sini gini. Dan ketika memberikan masukan juga no hard feelings. Oh harusnya begini gini. Dan ketika kita gagal as a team. Itu juga yang Kulpa mention. Jadi ketika kita gagal as a team. Ketika kita berhasil as a team. Banyak yang nggak mengerti maksudnya ini, artinya ketika anggota tim, saya manajer ya, anggota tim kita ada yang nggak gagal atau ada yang nggak nyampe targetnya, ada kesalahan, berarti seluruh anggota timnya itu juga salah. Kenapa lo nggak bantu dia? Kenapa dari awal nggak ngasih konteks dia supaya biar bisa begini? Kenapa kamu nggak saling ngobrol sama dia sehingga sebelum dia melakukan kesalahan, kamu bisa membantu? Dan otomatis salah manajernya juga. Jadi seringkali kita lebih terjebak sama si itu sih blaming, terus kita tinggal injek gitu ya. Nah, kalau kita bisa resist godaan itu ya, itu tadi ya, psychological safety, ada ke depan juga orang lebih nyaman lebih mudah untuk melakukan potensinya. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Danang. Mungkin ini terakhir ada satu lagi nih Mas Danang. Kak, bagaimana sih dari Mas Maulana, Kak, bagaimana membuat kultur perusahaan bersama teman? Karena saya rasa sulit saat membangun kultur bisnis karena faktor pertemanan. Ini Teman. kenapa aku ketawa? Karena tadi kan aku mention ya, aku punya perusahaan yang sekarang udah nggak di situ lagi. Long story short, aku bikin perusahaan itu bersembilan dengan teman-teman teman-teman ya. Iya, teman-teman zaman kuliah di mana kita basically dulu tidur bersama gitu ya. Maksudnya satu kosan bareng, kamarnya sharing, pas dia dapat kiriman atau punya Indomie gua minta gitu-gitu ya. Hal kayak gitu. Jadi kita bersama-sama ngelewatin banyak hal. Sampai akhirnya semuanya berantem. Tinggal berdua doang. Dari 9 tinggal berdua doang setelah berapa tahun. Jadi kalau menurutku dari awal yang paling penting adalah transparansi. Tadi udah sempat dimention masalah transparansi. Jadi transparansi. Kemudian berani untuk memiliki difficult conversation. Dan ini kadang susah karena kita nggak enak, sungkan, segala macam. Dan susah memisahkan antara teman sama enggak. Karena aku orangnya keras waktu pas itu ya. Aku orangnya keras dan tegas. Aku polisinya lah kalau bisa dibilang waktu pas itu. Jadi aku yang selalu deliver bad news, aku yang berani ngingetin orang lain, aku yang berani kayak begitu-begitu.
Dan alhamdulillah akhirnya itu merusak persahabatan kita ya, sampai beberapa tahun yang lalu setidaknya sekarang kita udah mulai minal aidin dan bareng. Itu sebuah progres. Kok jadi curhat gue ya? Cuman kira-kira begitu. Yang paling penting adalah tadi transparansi, kemudian berani membuat berani sama-sama berani untuk mengerti bahwa kita bisa have a difficult conversation, dan kemudian memisahkan ini bisnis, uang bisnis, dan mengamini hal itu. Dan ketika kita udah habis berantem ya di sebuah forum bisnis, ketika keluar kita udah temenan lagi, bro, ayo main PS bareng apa segala, itunya beda. Nah, kadang nggak semua orang punya hal ini, dan itu yang mungkin perlu ditegaskan dari awal sesama founder ya. Sorry banget nggak bisa menjawab, tapi kalau aku boleh ngasih insight, aku orang Jawa Timur kebetulan, temenku yang sisa ini kita berdua doang ini juga orang Jawa Timur, dan kita saling memaki kalau pas berantem. Jadi miso-miso gitu, wah, lebih parah lah kalau omongannya kacau. Tapi kuncinya kita selalu bisa baikan. Gitu. Jadi in the end of the day kita tahu bahwa pertemanan kita lebih penting. Kita tetap teman di luar. Kalau kita nggak setuju di sini, nggak setuju di sini, kita selesaikan secara perusahaan, pertemanan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita tetap bertahan menjadi teman. Nggak kayak beberapa yang lain tadi. Aduh. Dari 9 jadi 2 ya, Mas Danang. Ya, terima kasih banyak Mas Danang atas jawabannya ya. Gitu mungkin karena waktunya ini ada sih sebenarnya satu pertanyaan lagi, tapi mungkin waktu ya, Bang Div gimana? Boleh extend atau? Ikut arahan Mas Danang yang kita hormati. Boleh. Oh, ada Boleh. pertanyaan lagi ya? Iya. Wah, ya udah ini terakhir banget deh, beneran deh. Dari Kak Adiuta, katanya, halo Kak, saya Adiuta izin bertanya, untuk hiring level perusahaan baru, apakah ada saran? Kebetulan perusahaan aku baru dan butuh CFO, karena itu penting banget, dan sekarang aku agak sedikit kebingungan nih buat nyari orang yang tepat, gitu Mas. Honestly speaking, kalau belum kita coba, kita nggak akan tahu. Satu itu. Jadi, aku akan ambil pendapat tuh dengan grain of salt apa ya? Ini pendapatku, bukan berarti 100% benar. Jadi do it at your own risk ya. Tapi yang pertama, pastikan teman-teman sesuai nggak, apalagi si level ya, sesuai nggak sama why-nya teman-teman. Nge-fight nggak kalian? Aku tuh lagi ngerjain ngerjain batik karena aku pengen bikin batik yang bisa diterima sama Gen Z, atau supaya kita bisa memerangi batik printing dari Cina. Terlalu spesifik ya. Tapi kira-kira begitulah. Kalau dia nge-fight sama hal itu, sama satu frekuensi, itu mungkin bisa diterusin. Dan berikutnya, jangan lupa juga, kalaupun teman-teman hiring, tadi ya, don't hiring your own image. Maksudnya jangan hiring orang yang persis kayak kalian. Terutama buat CFO. Biasanya kita butuh CFO karena kita nggak pinter keuangan atau nggak detail. Jadi cari CFO yang cerewet, yang bisa marahin kalian, yang bisa debatin, enggak, yang ngerem-ngerem, yang nggak mau, jangan keluarin. Ini justifikasinya apa? Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin berlatar belakang keuangan, tapi orang-orang keuangan emang dilahirkan untuk jadi nyebelin. Dan justru kalau mereka nyebelin, itu mereka berarti bagus banget dalam pekerjaannya. Ya, kalau mereka selalu, ini nggak bisa begini, harusnya aturnya begini, cash flow kita begini, apa segala macam. Nah, semakin mereka kayak begitu, cenderung biasanya lumayan bagus. Memang tugas mereka buat ngerem. Biasanya keuangan tugasnya buat ngerem impian, visi, keinginan muluk-muluk dari CEO-nya. Dimana CEO harusnya dreamer ya, wah kita kesana. Nah itu kayak begitu sih. Itu saranku aja, cuman mungkin bisa ngobrol sama teman-teman yang lain untuk size-nya Mbak Adiuta, terus di usahanya Mbak Adiuta, kira-kira CFO yang seperti mana yang lebih cocok. Jadi jangan coba juga reach out ke perusahaan yang sejenis sama Mbak, tanya nama mereka, sharing sama mereka, karena mereka pasti bisa bagi-bagi konteks yang lebih lebih detail tentang spesifikasi orang yang dibutuhkan. Oke, terima kasih banyak Mas Danang atas jawabannya ya. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir dari Kak Adiuta, mungkin udah ya, cukup. Nah, Mas Danang nih atas tadi ya kita pemaparan malam ini, kira-kira ada closing statement nggak nih untuk hari ini, untuk malam ini gitu Mas?
Wah, aku nggak nyiapin lagi ya. Closing statement sebentar ya. Ayo. Iya. Boleh, Aku boleh. buka Google Bard dulu. Oke. Nggak. Mungkin ini sesuatu yang aku baru sadari setelah jauh ya, Iya. setelah untuk berbagai macam usaha. Aku selalu berpikir kita dengan modal sekecil-kecilnya kita mau hasilkan sebesar-besarnya. Tapi Iya. tadi ya, make money need money, dan kalau aku bisa bilang talent is everything. Talent is everything. Itu sih. Oke. Ya, tepuk tangan dulu nih reaction-nya dong, teman-teman sekalian. Yeay. Tuh. Money is everything, but talent is everything. Gitu. Oke deh, kita foto bareng dulu katanya. Yuk. Yang mau kita open cam dulu. Iya, rapi-rapi. Ini banyak banget nih yang join, ada 63 partisipan. Mungkin kita bagi sampai 3 slide. Oke, udah siap ya semuanya. Senyum. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Maaf, off cam. Dimaafin nggak ya? Slide kedua. 1, 2, 3. Iya. Slide selanjutnya, terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Iya, terima kasih banyak Mas Danang atas pemaparan yang lama-lama ini. Kita next ke acara selanjutnya. Nah, biar kita saling kenal dulu, aku pengen kenalan nih nama dan lokasi terjauh itu dari mana sih? Yang lokasi terjauh bakalan dapat door prize. Aku dulu deh. Aku Dila dari Sugar Souvenir dari Kabupaten Bandung. Ada yang dari Kabupaten Bandung? Terima kasih Mas Danang, sukses selalu. Planet Bekasi. Planet Bekasi. Ada dari Planet Bekasi, ada yang Bandung, Bogor, Garut, Malang, ada Jogja, Pati, Buah Batu, Depok, Malang, Blitar, Banten, Rangkas Bitung, Bogor. Nah, nanti bisa dituin ya, Bang Jeff, yang terjauh dari mana nih? Oh, paling jauh nih kayaknya, Korea Condong. Oke, kita langsung umumkan ya, Monet Oke, 2050 wajah iya. presiden. Jambi. Korea Condong, Norigat. Siapa lagi nih yang jauh? Planet Bekasi, oke, siap. Yang jauh beneran deh. Kerinci, Jambi. Wow, oke. Oke, Mas Danang, thank you. Iya, thank you Mas Danang. Itu IG Mas Danjev di follow. Iya, jangan lupa di follow ya IG-nya @danjuf. Sudah di follow Mas. Oke, nanti yang terjauh insya Allah akan di follow up. Dan next ada kita ini ya, ide terunik, ide bisnis terunik mungkin ya Bang Jeff ya. Ya. Jadi kan tadi kan kita sempat discuss juga tentang apa tadi bisnis idea ya untuk developing culture di bisnis dan startup kita. Nah, aku pengen malam ini untuk keluarin ide-ide kakak-kakak teman-teman sekalian yang memiliki ide bisnis dan bisa sharing live pitching langsung di sini gitu. Wah, siap. Ya. Seru banget nih Mbak Dila. Oke, Rusa sama ya teman-teman Mbak Dila nih. Boleh drop chat yang punya apa? Boleh. Yang lagi kepikiran ide bisnis. Boleh drop chat di Zoom. Yang ide paling banyak nih. like-nya ya. Wah, kali ini naik ya. Berapa? 50.000 ya? Enggak, 100.000 deh. Wah. Oke. 100.000. Kan yang mau drop chat Zoom.
Mm-mm. Iya, boleh teman-teman yang mau drop chat, nanti sistemnya yang paling banyak like itu yang juara. Silakan. Contoh ya, aku kasih contoh. Silakan. Aku Contoh. bisnis seblak cilok pakai siomay dijual 1000-an PS. Ya. Ini ada nih, Helijack, Gojek untuk helikopter, Kak. Wow, oke deh, like keren idenya nih. Ayo siapa lagi yang punya Keren-keren. ide? Boleh. Silakan. Ayo kita live voting ya. Nah, untuk yang mau live pitching bisa langsung raise hand ya. Boleh. Oke, offer our 5 cocok produk turunan kelapa untuk ekspor. Oh, keren nih. Oke. Dari Kak Maulana. Kebetulan saya dari Garut, jadi ambil ide versi tradisional. Insya Allah go internasional pizza Sunda. Jadi toppingnya seblak gitu ya. Oh, betul, ada yang mau live pitching. Oh, ada nih, ada 2 nih. Silakan, Mbak Dila. Oke, silakan Mas Ari Rahman. Open cam-nya dong. Rasis, tunjukkan rasismu. Oke, boleh nih. Silakan. Oke, tapi aku coba share ini dulu ya, prepare dulu ya. Karena nggak siap dulu sebelumnya. Siap. Oke, silakan. Bangnya udah lihat kan, Bang ya? Enggak aja belum. Ini yang di chat Zoom boleh sok lanjut. Enggak apa, silakan siap-siap dulu, Mas. Kita baca dulu nih yang di chat Zoom nih. Platform online untuk mencaci maki melaporkan tindakan rasis, solusi untuk manajemen ini. Wah, keren ya, Mbak Dila. Iya. Ini sekalian ini kali ya, apa namanya tuh, online, susuk online ya. Wah. Ada ide bisnis, makanan sehat bawang putih kupas yang dikemas, dan sayuran segar lainnya yang dikemas. Ini gara-gara lihat di luar negeri daun bayam juga dikemas. Oke. Mas Ari gimana? Udah siap? Boleh. Oke. Udah siap. Boleh sekarang share screen. Silakan. Wah, ini nih menarik nih. Kita nonton bentar ya sebelum kita nanti dicabut. Bentar. Share screen. Kelihatan ya? Halo. Oh. Silakan. Udah masuk. Udah kelihatan ya? 1 minute. Udah. 1 minute. Oh, 1 minute serius. Iya, waktunya 1 minute ya. Oke, yaudah. Hi everyone, nama aku Ari Rahman, co-founder CEO of GroundX, dan aku akan presentasikan produkku yang lagi dikembangkan itu ISVAF ya. Jadi intinya masalahnya yang kita ambil adalah masalah inconsistent of water resources di irigasi, yang mana ini bisa bikin masalah di irigasi, dan ini juga terjadi secara luas di Indonesia, dan kita bisa emphasize bahwa 10 juta petani di Indonesia akan mengalami masalah yang serupa, yaitu masalah irigasi dan kekeringan. Maka kita bikin ISVAF gitu ya. ISVAF ini merupakan irrigation controller IoT yang didesain untuk affordable dan reliable. Nah, idenya adalah untuk dengan connect si smart valve dengan cloud, dengan internet, dan juga dengan water meter, sehingga petani bisa atur irigasi agar lebih sustainable. Dan kita juga kasih fitur akurat, compatible, reliable, irigasi schedule, remote and concise, sehingga kita bisa deliver teknologi yang seamless untuk petani yang kita explore, karena mereka butuh seamless teknologi gitu, karena mereka juga bukan merupakan orang yang tech savvy ya, sehingga butuh teknologi yang simple. Dan bisnis modelnya ya kita bisa berupa monthly subscription, juga bisa project based, dan juga bisa juga beli secara langsung. Begitu. Oke, Mas Ari, time's up. 1 minute, iya. Thank you, keren banget. Oke, kita kasih aplaus dulu guys, mantap. Oh, Lila Budiman. Nih, ada yang ngacung lagi nih. Wah, gimana nih, Mas Lila?
Lari Rahman ini dari Planet Bandung ya? Iya, Bang. Oke. Wah, siap. Keren nih, keren. Gimana Mas Dila? Mau ada yang di-share atau by voice? Halo Mas Dila. Suaranya masih bisnis joki webinar buat owner yang nggak bisa ikutan Zoom. Saya jelas? Ya. Jelas ya? Jelas ya? Izin share-sharean ya, Kang? Iya, boleh. Ini live votingnya masih berjalan ya teman-teman. Jadi yang banyak reaction-nya dapat Berapa menit, Kang? Teh? 1 menit ya? 1 menit ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Kang Teh ya? Ya, Yes. bukan Ya, jelas. startup saya itu Tasdid, partner solusi ibadah Anda. Jadi banyak 200 juta Indonesia itu ada masalah di karir, keuangan, dan keluarga. Tapi banyak beberapa orang yang tidak tahu cara menyelesaikan itu. Itu kami punya solusi. Ketika Anda ingin mengubah hidup Anda, dekati yang menciptakan Anda, maka rezeki akan datang pada Anda. Kami punya solusi bimbingan jalur langit dengan membimbing Anda 40 hari secara setiap hari dengan literatur Al-Quran, sains, dan setiap hari konsistensi tahajud, akan dibangunkan tahajud, dan bimbingan solusi setiap hari sampai dengan 40 hari. GPV-nya, main course-nya adalah bimbingan solusi tahajud 40 hari, dan support sistemnya kami juga akan ada travel haji umroh, tour religi, dan password Sifa. Bisnis modelnya adalah 40 hari. Yang kedua adalah haji umroh, di mana nasabah user itu tidak langsung transfer uang ke Mitra Travel, tapi ada Bank Syariah Indonesia sebagai rekening bersama. Ini adalah bisnis modelnya. Apabila transaksi 3%, dengan jumlah 50 transaksi itu 3,1 miliar dolar. Potensi market size-nya itu sangat banyak, yaitu 4% umat muslim, yaitu 8 juta umat Islam dengan umur 15-65 tahun. Yang berbeda adalah dengan lain, kita di nomor 4 itu pembayaran itu ada rekening bersama kayak Kaskus itu kayak Black Panda. Kemudian kami juga menyediakan bimbingan solusi, tidak hanya dengan Islamik, tapi kami juga solusi tentang keuangan dan lain-lain. Oke Mas Lila, time's up, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih. Ya, sukses terus nih Tasdid. Oke, next satu lagi ya, terakhir dari Mas Rizky Habibillah. Nah, ini untuk live report terbanyak votingnya masih M. Ramadhani Akbar, BIM Bisnis Bimbingan Tugas. Oke, Mas Rizky Habibillah. Bisnis bimbingan tugas. Iya, ini masih yang ini nih memimpin. Siap. Oke, 1 menit dari sekarang ya, Mas. Silakan. Baik, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Halo Mbak, Mas. Nah, jadi di sini saya punya PPT, namun apa yang saya sampaikan itu lebih menarik daripada apa yang saya tampilkan. Mas, kebayang nggak sih sebenarnya kita tuh bisa dapat dolar banyak banget hanya dengan suatu tindakan sederhana, yaitu bertani. Kita tahu bahwasanya dolar itu adalah sebuah mata uang yang digunakan oleh banyak negara, dan itu butuh bahan dasar namanya daun pisang. Dan tentu juga kita tahu bahwasannya orang itu makan pisang di mana-mana di dunia. Nah, gimana sih kalau seandainya kita coba provide mereka, kita tanamkan pisang dan kita berikan mereka daun dan pisangnya. Itu kan double, Mas. Kita punya sumber keuangan dari penjualan daun pisang dan juga dari pisang itu sendiri. Nah, kita kan ini saya sudah punya tim, kami profesional di bagiannya masing-masing. Mas bisa lihat gitu, Mbak. Mungkin Mbak tertarik gitu. Nah, kita itu juga punya saluran dengan beberapa hal di atas tadi. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Baik, wah, waktunya cuman berapa nih? 30 detik. Pelas buat Mas Rizky. Iya. Iya. Ini di saya sudah 1 menit loh, Mbak. Di stopwatch-nya sudah 1 menit. Udah 1 menit. Telat kali ya. Beda waktu, zona waktunya. Beda waktu ya, zona waktunya ya, Mas ya. Oke, ini masih live report tentang ide bisnis. Tadi ada Mas
Orify Rizky yang bisnis masalah transport, dan masih bisnis bimbingan tugas. Jadi mungkin pemenangnya Mas Ramdhani Akbar Aryadi. Yes, Bika Plus. Nah, untuk yang live pitching, ada satu lagi nih Bang Jeff, gimana? Ada Sambil kita nulis juara nih, silakan. Boleh. Oh ya, halo, udah terdengar kan suaranya? Halo, sudah. Mas Izin Yaren. share screen. Boleh. Silakan Mas Yaren, mulai. Jadi perkenalkan your partner as easy way to find your community. Jadi your partner merupakan sosial media yang berfokus pada penyediaan platform komunitas untuk mempermudah kegiatan komunitas secara online. Kita juga menghadirkan beberapa inovasi dan dengan menjawab beberapa masalah dan solusi seperti market community. Di sini bisa berdagang, berjual beli, tapi berbasis dengan komunitas tertentu. Ini relevansi datanya, dan solusi yang kedua kita market poster. Market poster di sini kita bisa membagikan kegiatan komunitas kita di sini, dan juga bisa jual beli tiket di sini untuk kegiatan komunitasnya. Terus ada solusi yang ketiga yaitu live chat. Di sini bisa bertukar informasi antar anggota komunitas, jadi mempermudah kita untuk saling berkomunikasi. Dan yang terakhir mungkin fan party, supaya kita menemukan teman dengan mudah di komunitas. Sekian, terima kasih. Oke, Mas Yaren, terima kasih banyak. Pas banget sih, tepat 1 menit. Iya, tadi ya pemenangnya tadi kalau yang live report ini tetap masih bertahan di Mas Ramdhani Akbar yang bisnis bimbingan tugas. Nah, untuk live pitching kita tim jurinya gimana nih, Bang Jeff? Oke, kita voting aja di emoticon. Apa namanya? Emoticon ya, bener ya? Boleh. Emoticon. Oke, boleh. Nah, sambil kita voting, menarik ya, terlambat sekali saya, maafkan. Oke, masih ada. Oh ya, buat teman-teman sorry Selanjutnya. yang masuk belakangan, kita akan kirimkan semua recordnya. Sorry ya, tadi Google-nya error, jadi banyak yang masuk nyusul ya. Aman-aman, kita akan share semuanya. Siap. Ya. Oke, Mbak Dila gimana? Mau di voting atau ini? Oh ya benar, gitu aja. Iya, tadi itu ada Mas Dila Budiman, terus Mas Yaren. Arif Rahman ya. Wih, pitch.ig, dahsyat. Siap. Gitu ya, teman-teman. Nah, tadi 3, siapa lagi ya Mas ya? Tadi Bang Jeff 2 lagi. Izin pitch lewat IG, boleh. Kayaknya Bang Jeff kalau misalkan live voting mungkin ini kali ya, kan tadi ada kelewat. Yang pitch ya, jadi tadi aja deh pemenang yang tadi live report itu ada Mas Ramdhani Akbar di bisnis bimbingan tugas. Oke, big applause. Dan untuk yang live pitching mungkin tadi ya, nanti kita umumkan via WA kali ya Bang Jeff. Aku ini tadi kelempar dari WiFi. Udah kedengeran ya suaranya? Udah. Siap, langsung ya. Wih, kongres yang menang, siap. Oke. Yang ini tadi Mas Pisang. Mas Rizky. Mas Rizky. Itu Japri ya? Japri nomor ini? Japri ya? Japri nomor saya. Iya, atau bisa ke chat. Boleh. Itu bukan yang juara, Kak. Kita kemarin itu apa? Sempat elevator pitch juga. Jadi ya, sorry lupa berkoordinasi. Kang Rizky nanti izinnya Japri nomor saya. Oke, siap. Nah, mungkin
itu ya tadi live pitching menutup acara malam ini kali ya mungkin ya, Bang Jeff. Siap. Mm-mm. Ini lagi voting juga ya, sorry tadi saya kelempar. Ini nomor 4. Jadi tadi kan kita ada 5 ya yang live pitching. Betul. Nah kita pengennya live report, cuman di sini tadi baru ada 4 peserta, ada 1 lagi nggak ya? Jadi belum semuanya Apa? Kalau yang ada udah ada jempol tuh yang nomor 3 ke bawah. Nah iya, Mas Rizky Habibillah udah masuk, terus Ya, Mas Rizky Mas kan ada 4 jempol ya. Lila, Budiman, ya Ren, Mas Ari. Nah itu. Nah yang 4 jempol berarti Mas Rizky Habibillah. Congrang. Oh, juara beneran. Dahsyat, luar biasa. Jadi, oke pemenangnya tadi Mas yang live ini ya live voting ada Mas Ramadhani Akbar dan yang live pitching-nya di Mas Rizky Habibillah. Selamat. Nanti dikontak ya untuk tadi hadiah door prize-nya ya Bang Jeff. Siap. Nah, teman-teman sekalian, mungkin terima kasih banyak atas partisipasinya malam ini. Seru banget. Makasih banget antusiasnya, pertanyaan-pertanyaannya, sharing, diskusi, dan apa ya, tadi games-nya juga seru banget, ide-idenya. Mudah-mudahan tadi ada salah satu bisnis yang emang running ya Mas, ya Bang Jeff. Seperti itu. Alhamdulillah, makasih semuanya. Saya kurang ilmu dan makasih atas ilmunya. Sama-sama. Nah, untuk sertifikat nanti akan dikirimkan ke email. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Firdila undur diri. Pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, teman-teman itu ya. Thank you Kang Lila. Semoga sehat selalu nih. Jumpa lagi di sini.